Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3996, 3997, 3998. Tubuh Mu Qing perlahan tenggelam dalam kabut hitam, dan seluruh dunia menjadi gelap. Aura hitam membanjiri Dev dari segala arah. Menghadapi energi hitam yang ganas, cahaya keemasan di tubuh Dev terus berkedip, seperti cahaya lilin yang tidak menentu di kiamat. Naga emas itu terus mengaum, seolah mendorong kembali kegelapan di sekitarnya. Semua orang yang menonton menjadi gugup. Pada saat ini, mereka tidak dapat lagi melihat Dev dan Mu Qing, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan aura mereka. Kabut hitam secara langsung mengisolasi ruang tempat Dev dan Mu Qing berada, membentuk dunia luar angkasa yang terpisah. Dev mengangkat tangannya, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Lalu dia menarik busur Raja Dewa, dan bulu panah muncul di busur Raja Dewa. Dev menggunakan busur Raja Dewa, tapi dia tidak berani gegabah. Lagi pula, Mu Qing juga menggunakan seluruh kekuatannya. Hanya busur patah. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Mu Qing mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan teriakan bergema di sekitar kabut hitam. Dev merasa sangat gembira saat mengetahui Mu Qing ini tidak mengenal busur Raja Dewa. Sekarang dia menggunakan busur Raja Dewa. Tidak ada orang di luar yang dapat melihatnya, jadi tidak akan terungkap bahwa dia memiliki busur Raja Dewa. Dan bahkan jika Mu Qing mengetahuinya, dia tidak tahu tentang busur Raja Dewa yang dia pegang, jadi Dev tidak perlu mengkhawatirkannya. Saat Dev menarik busur Raja Dewa, lonceng pola naga berputar di atas kepala Dev, memblokir serangan yang masuk menyerang Dev. Jika Zhongli, roh pedang dari pedang pembunuh naga, tidak terluka, pedang pembunuh naga akan menjadi senjata paling dibanggakan Dev. Sekarang pedang pembunuh naga Dev tidak mendapat berkah dari roh pedang Zhongli, itu hanya dapat dianggap sebagai senjata ajaib biasa. Oleh karena itu, ketika Dev menghadapi musuh yang kuat, dia hanya dapat menggunakan busur Raja Dewa. Namun, busur Raja Dewa tidak dapat digunakan di depan umum, yang membuat Dev sangat tertekan. Dev menarik busur Raja Dewa, dan bulu panah yang kental terbakar dengan api. Whoosh! Begitu Dev melepaskannya, bulu panah itu keluar dan berubah menjadi ribuan cahaya panah di udara. Pada saat yang sama, Dev mengikuti dari belakang dan menuju ke arah Mu Qing. Ketika Mu Qing melihat bahwa dia telah menunjukkan kekuatan penuhnya dan Dev berani bertarung dengannya, dan tidak melarikan diri, dia tidak bisa menahan tawa jahat dan berkata, "Dev, apakah ini kekuatan penuhmu?" Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi kabut hitam dan menuju ke arah Dev. Di samping Mu Qing, ada banyak hantu yang berubah dari kabut hitam, semuanya menyerang bersama dengan taring dan cakar mereka. Jelas sekali bahwa Mu Qing akan melawan Dev secara langsung. Dengan kekuatan alam Mahayana tingkat pertama, akan sangat memalukan untuk bertarung dengan kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan dan masih harus menghindar. Ribuan anak panah bertabrakan dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, hantu-hantu ganas itu meraung dan dikalahkan, dan anak panah itu menghilang dalam kegelapan. Naga emas di atas Dev juga terus mengaum, menyemburkan aliran api, menelan hantu-hantu ganas itu. Dev terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya, dan Mu Qing terus melambaikan tangannya, memadatkan sekelompok hantu untuk menyerang. Kedua orang itu semakin dekat dan dekat, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan di tubuh mereka. Apakah kamu ingin melawanku dengan seluruh auramu dan kemudian bertabrakan dengan kekuatan fisik murni? Mu Qing sepertinya telah melihat rencana Dev. Apakah kamu tidak berani bertarung denganku secara fisik? Kata Dev dengan nada mengejek. Faktanya, ini adalah rencana Dev. Bagaimanapun, Mu Qing berada di alam Mahayana tingkat pertama. Meskipun Dev tidak takut dengan semua aura di tubuhnya, dia tidak berani yakin 100%. Tetapi jika dia tidak menggunakan aura dalam tubuhnya dan hanya mengandalkan kekuatan murni tubuhnya, Dev tidak takut pada Mu Qing. Tubuh fisik Dev telah ditempa berkali-kali. Aku bisa membunuhmu dengan banyak cara, tapi kamu tidak akan bisa memilih. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik, tapi aku tidak akan bersaing denganmu. Memang benar aku adalah putra dari sebuah keluarga besar, tapi aku bukan orang bodoh dan tidak akan tertipu olehmu.
Muking benar-benar berhenti bergegas menuju Dev, dan malah memenuhi udara dengan lebih banyak kabut hitam, berubah menjadi hantu yang ganas menyerang. Dev mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka bahwa Muking punya otak yang cukup cerdik, dan dia tidak bisa lagi untuk memprovokasinya. Busur Raja Dewa terus-menerus ditarik oleh Dev, dan berbagai aura mengembun di busur Raja Dewa. Bulu panah ditembakkan satu demi satu, naga emas itu meraung, dan pada saat ini juga dipenuhi memar. Dev terus mendekati Muking. Hanya ketika dia mendekat, Dev dapat menggunakan teknik pemurnian tubuh kuno untuk bertarung dengan Muking. Melihat Dev mendekatinya, Muking meraihnya dan pedang panjang yang terkondensasi dengan kabut hitam muncul, lalu menebas ke arah Dev. Pedang ini menembakkan cahaya pedang setinggi 100 kaki, mendekati Dev. Dev menggunakan langkah pengendalian api, dan tubuhnya menghilang seketika, lalu muncul di depan Muking. Busur Raja Dewa di tangan Dev telah digantikan oleh pedang pembunuh naga. Dalam pertarungan jarak dekat, pedang pembunuh naga masih lebih berguna. Pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya pedang tak berujung, menusuk langsung ke arah Muking. Pedang panjang di tangan Muking memanfaatkan situasi ini. Ketika Dev melihat ini, seringai muncul di matanya, dan dia langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga. Dev melepaskan pedang pembunuh naga, membuat Muking sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Dev. Tinju cahaya suci. Kali ini, tinju cahaya suci Dev tidak menggunakan aura sedikit pun di tubuhnya, hanya kekuatan fisik murni. Meskipun itu hanya kekuatan fisik murni, pukulan ini benar-benar membuat Muking merasa ketakutan. Tapi dengan pukulan Dev, jelas tidak ada aura yang keluar. Muking benar-benar tidak mengerti apa tujuan pukulan Dev. Tapi saat tinju cahaya suci Dev hendak mengenai Muking, sesosok hantu muncul di belakang Muking. Kabut hitam tak berujung berubah menjadi bayangan besar. Hantu itu memegang vajra di tangannya, dan matanya sangat cekung. Dengan kemunculan hantu tersebut, tubuh Muking benar-benar menyatu dengan hantu tersebut. Pukulan Dev mengenai bayangan dan menembus secara langsung tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada Muking. Dev, bahkan dalam kompetisi fisik, kamu bukan tandinganku. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat situasinya dengan jelas. Muking bergabung menjadi bayangan besar, menatap keberadaan Dev yang seperti semut. Dev mengangkat kakinya dengan lembut, dan hembusan udara menerpa wajahnya. Tubuh Dev seperti perahu yang sendirian, dan dia langsung pingsan. Tubuh Dharma, Raja Iblis Awan Merah berkata dengan terkejut di lautan kesadaran Dev. Dev terbang mundur sejauh puluhan kaki dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Mendengarkan Raja Iblis Awan Merah, dia bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Apa itu tubuh Dharma? Sudah kubilang, kamu juga tidak mengerti. Untungnya tubuh Dharma orang ini hanyalah ilusi, dan itu hanyalah bayangan. Jika dia mengeluarkannya sekarang, semua orang di sini akan mati, apalagi kamu. Astaga, Dev tampak terkejut. Dia tidak menyangka bagaimana Muking ini mengetahui begitu banyak seni sihir. Dan masing-masing lebih kuat dari yang lain, tidak heran mereka berbicara begitu gila. Apa yang harus saya lakukan? Adakah cara agar saya bisa mengalahkannya? Tanya Dev. Mungkin mustahil untuk mengalahkannya. Sebaiknya kau memikirkan cara untuk bertahan hidup. Sepertinya cara satu-satunya adalah membiarkan binatang penelan langit itu maju dan menyedot energi iblis dari orang itu dan tubuh Dharma orang itu hancur. Kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Binatang kecil penelan langit ini sama seperti manusia besar. Entah apakah itu akan membantu. Dev berdoa dalam hatinya agar binatang kecil penelan itu akan keluar untuk membantu dengan cepat sambil memikirkan tindakan pencegahan. Hahaha, Dev, apa kamu tidak ingin bertarung denganku dari dekat? Aku akan memberimu kesempatan, ayolah. Tuan muda kedua sangat luar biasa. Tampaknya kepala keluarga sangat bijaksana dan mengizinkan tuan muda kedua keluar dan berlatih selama bertahun-tahun. Kepala pengurus rumah tangga Liu memandang Muking dengan kekaguman di matanya. Muking masih sangat muda, dan tingkat kultivasi seperti itu, prospek masa depannya tidak dapat diukur. Dev memandang Muking dan berkata dengan keras, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat berubah kembali menjadi dirimu sendiri dan melawanku. Apakah kamu berani? Aku bukan idiot. Itu saja, aku tidak melakukannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan 3 gerakan. Muking ingin Dev dipermalukan di depan umum, jadi dia memilih untuk tidak mengambil tindakan dan membiarkan Dev melakukan 3 gerakan. Oke, itu kesepakatan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan 3 gerakan, aku akan berlutut dan bersujud padamu, kata Dev dengan keras. Tepat ketika dia sedang mencari kesempatan untuk menunda, Muking muncul. Hahaha, itu kesepakatan. Dengan begitu banyak orang sebagai saksi, tunggu saja dan bersujud padaku. Muking tertawa, bayangan setinggi puluhan kaki, seluruh tubuhnya gemetar. Kamu siap? Langkah pertamaku akan datang.
Dev mulai mencoba keberuntungannya. Tuan muda kedua, tidak, itu terlalu berbahaya. Kepala pengurus rumah tangga Liu berteriak ketika dia melihat Mu Qing ingin Dev melakukan 3 gerakan. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku sama sekali. Wajah Mu Qing penuh percaya diri. Dev, sebaliknya, menggerakkan tubuhnya, dan aura di sekitarnya terus mengembun. Tetapi pada saat ini, Dev terus meneriaki binatang kecil penelan langit di dalam hatinya. Leluhur kecil, bangun dan bantu aku. Kamu telah mengambil begitu banyak sumber dayaku dan tidak bisa tidur sepanjang hari. Bangunlah dengan cepat. Jika kamu tidak bangun, aku akan mati dan kamu tidak akan punya tempat untuk makan atau tidur. Ya. Dev berteriak dalam hatinya, tetapi binatang kecil penelan itu tidak menanggapi. Senior, tolong bantu aku. Jika aku mati, kamu juga akan tamat. Saat ini kondisi kita hanyalah seperti belalang di tali, kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Apa yang bisa kulakukan? Ia tidak mendengarkanku, kata Raja Iblis Awan Merah. Dev merasa sangat tidak berdaya saat ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin mengambil tindakan atau tidak? Mu Qing berkata dengan tidak sabar ketika dia melihat Dev masih enggan untuk mengambil tindakan. Kami datang. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung terangkat ke udara. Kemudian tinju besar dilempar oleh Dev. Tubuh Dev menyerang dari dekat, menghantam bayangan itu dengan keras. Namun, tubuh Dev menembus bayangan dan tidak dapat melukai Mu Qing. Hahaha, sudah kubilang, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Dev mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, apalagi 3 gerakan, 30 gerakan tidak akan berguna. Tuan Istana Guanghan dan Luo Shouhai tampak gugup saat melihat ini. Semuanya, bersiaplah. Jika Tuan Chen kalah, kita akan mengambil tindakan bersama. Kita tidak boleh membiarkan Tuan Chen jatuh ke tangan keluargamu. Apalagi membiarkan Tuan Chen berlutut dan dipermalukan, kata Tuan Istana Guanghan dengan suara rendah. Oke, semua orang mengangguk serempak. Kepala pengurus rumah tangga Liu juga memperhatikan aksi di sini. Jadi dia berbisik, semua orang siap dan siap menyerang kapan saja. Dev juga merencanakan serangan kedua. Sambil bersiap untuk menyerang, Dev berteriak dalam hatinya tentang binatang kecil penelan langit. Tapi tetap tidak ada gerakan. Serangan kedua Dev menembus bayangan itu lagi dan tidak menimbulkan kerusakan. Ada 1 gerakan lagi, tunggu saja sampai kamu berlutut dan diinjak olehku, kata Mu Qing dengan bangga. Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya telah memegang senjata mereka dan siap mengambil tindakan kapan saja. Ketika Dev melihat ini, dia sepertinya menerima takdirnya. Dia hanya punya 1 kesempatan terakhir untuk bertarung. Dev terlihat melayang di udara, dengan semburan cahaya berkedip di tangan kanannya. Semua kekuatan di tubuhnya terkonsentrasi di tangan kanan Dev. Tinju cahaya suci. Pukulan Dev meledak dengan kecemerlangan tak berujung, menyilaukan seperti matahari. Aura yang menghancurkan langit dan bumi sedang menuju ke arah Mu Qing. Gerakan ini lagi. Mu Qing mendengus acuh tak acuh. Tapi saat Mu Qing mendengus, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari tubuh Dev, diikuti oleh kekuatan hisap yang besar, menyebabkan bayangan kental Mu Qing mulai tertelan. Bersambung.